Perkenalkan, nama saya Tony Alfian Ramadan. Saya dari Prodi Agribisnis Bidang Minat dan Penyuluhan Pertanian. Di sini kita akan melaksanakan PKL di hari yang pertama, yang tepatnya ada di kelompok swadaya masyarakat sawit berwirausaha di Desa Kelapa Sawit. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari kedua saya melakukan PKL di tempat yang masih sama. Dan perkenalkan kembali, nama saya Tony Alfian Ramadan. NIM saya 044141 968 dari Prodi Agribisnis Bidang Minat dan Komunikasi Pertanian. Ya. Saya dari Universitas Terbuka Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperdalam ilmu di sini dan sebelum saya melakukan praktek di sini, mungkin saya mau ada beberapa pengajuan pertanyaan di sini mengenai tentang ASM di sini ya Pak. Ini sebelumnya mau mengetahui nama Bapak terlebih dahulu. Nama saya Tiswan. Dan untuk di kelompok swadaya masyarakat ini, Bapak berwenang sebagai apa ya Pak? Di kelompok swadaya masyarakat ini saya sendiri sebagai ketua KSM Sawit Berkah Usaha Desa Kelapa Sawit. Lanjut, untuk latar belakang terbentuknya kelompok swadaya masyarakat ini, apakah itu dari kemauan Bapak pribadi atau ada yang menaungi ya Pak? Untuk pembentukan KSM Sawit Berkah sendiri, kami berlima waktu itu tidak ada pekerjaan, sehingga kami bermusyawarah kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kita. Nah, saya amati untuk sampah-sampah di sini itu belum ada yang mengelola. Padahal sampah dari rumah tangga itu baik ada sampah organik, non-organik. Untuk sampah rumah tangga, minimal dari sampah rumah tangga itu untuk organiknya itu kurang lebih 65%, sehingga kami berinisiatif untuk mengelola sampah dari rumah tangga, nanti diangkut ke KSM Sawit Berkah. Di KSM Sawit Berkah dipilah, dan untuk yang sampah organik sendiri kita olah outputnya menjadi pupuk organik atau media tanam organik, sehingga kami berlima itu dengan bismillahirrahmanirrahim kami mendirikan sebuah kelompok swadaya masyarakat. Dalam hal ini bernama KSM Sawit Berkah Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Untuk sebelumnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan pertanian? Alhamdulillah, kami selaku ketua KSM itu pernah mendapat undangan sekitar bulan April 2023 yang mengundang dari Dinas Pertanian dengan materi pertanian organik.
Dan lanjut untuk ke pertanyaan pertama, karena saya di sini akan melakukan praktek budidaya sawi putih, mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan budidaya tanaman sawi putih mulai dari tahap penyiapan media tanam sampai tahap pemanenan. Yang pertama, kita dalam membudidaya tanaman sayuran sawi, yang pertama kita siapkan media tanam dulu. Kita buat media tanam. Media tanam adalah media untuk penyemaian. Yang pertama kita penyemaian dari unsur media tanam tersebut. Yang pertama dari unsur tersebut kita memakai tanah gembur, terus sekat bakar, kohe kambing, terus kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Juga kita memakai kokopit untuk menggemburkan tanah atau menetralkan tanah tersebut. Terus selanjutnya setelah kita siapkan media tanam, terus langkah selanjutnya kita siapkan benih yang akan disemai. Dalam hal ini benih tersebut harus betul-betul yang bagus, karena benih kalau tidak bagus atau tidak maksimal kualitasnya nanti berimbas pada pertumbuhan atau proses ke tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi pengen bagus tanaman sawinya, kita utamakan benihnya juga harus bagus. Terus selanjutnya setelah benih bagus kita siapkan, kita semai. Penyemaian kita taburkan ke media tanam yang sudah siapkan, kurang lebih nanti ditabur terus ditutup pakai plastik biar dari penyemaian memakai tray juga bisa, nanti ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembaban suhu. Terus kurang lebih nanti umur 5 hari nanti tumbuh, ya benih mulai tumbuh kurang lebih 5 hari atau 6 hari. Terus itu juga harus kita amati, karena di samping penyiraman harus maksimal, kita juga amati hama-hama yang dimungkinkan itu akan hadir di penyemaian tersebut. Dan kurang lebih nanti umur 10 hari itu bibit yang sudah disemai itu kira-kira panjang bisa 5 cm. Terus selanjutnya proses penanamannya umur 12 sampai 15 nanti mulai penanaman. Bisa memakai polybag, nanti Mas Bian pakai polybag atau di tanah, itu kurang lebih umur 15 hari. Terus ditanam, dipisahin dari penyemaian tersebut, nanti satu-satu bisa memakai media tanam polybag atau di tanah langsung juga nggak apa-apa. Nanti untuk tanaman sawi tersebut itu dari tanam sampai panen itu umur 25 hari itu sudah bisa panen. Mungkin itu. Lalu selain dari budidaya sayuran ini, di KSM ini bisa memproduksi apa lagi ya Pak? Kita untuk output sampah organik ada, kita buat media tanam organik, terus ada pupuk kompos organik, sekam bakar organik dan lain-lain. Sehingga kami di sini juga ada penyemaian, di samping ada bibit sawi, ada bibit terong juga ada, bibit cabai ada, tomat juga ada, juga bibit pepaya kita siapkan untuk bisa mengedukasi pupuk-pupuk yang ada di KSM Sawit Berkah. Mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan saya sendiri ya mungkin ya.
Dan mungkin besok akan saya lanjutkan buat mempraktekkan mulai dari pengolahan media tanam sampai penyemaian sampai nanti ke tahap-tahap kayak pengkomposan atau nanti ke pemanenan. Iya. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih sama-sama. Semoga Mas Dian dari keterangan yang saya sampaikan bisa memahami, dan atau nanti juga belum, nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama Pak Pengurus atau Ketua KSM. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari ketiga saya melakukan praktek kerja lapangan. Jadi tugas hari ini adalah saya akan menanam tumbuhan sawi di sini. Tahap pertama dalam penanaman itu kita siapkan dulu polybag, lalu kita siapkan juga media tanamnya. Ini sudah kita campur juga dengan kotoran dari kambing, tambahkan juga ya, dolomit, Ini media tanam siap pakai, komposisi sudah lengkap. cukup Pak? Ya cukup. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari keempat saya melakukan praktek kerja lapangan ya. Jadi untuk hari ini adalah perawatan tanaman sawi. Yuk kita lanjut lagi. Oke semuanya, jadi kegiatan pada PKL tahapan video yang kedua ini adalah pengamatan terhadap hama dan identifikasi hama pada tanaman sawi pakcoy. Ini adalah sawi yang sudah berusia kira-kira 18 harian. Dan ini ada sedikit bolong-bolong karena terserang hama Jenis kutu. ya. Ya betul, ini saya jelaskan sedikit terkait dengan hama yang ada di tanaman pakcoy ini. Ini tanaman sawi kurang lebih umur 18 hari.
sering terjadi ini hama nget-nget atau kutu, jenisnya kutu ya itu. Ini alah, terbang. Ini di sini. Jenisnya kutu. Nah, ini mudah sekali sebenarnya. Ini nanti kita semprot dengan sistemik yang nanti cukup dengan memakai jenis founder nanti disemprot dengan kurang lebih dua tutup founder atau 2 sendok ke dalam satu tank ukuran 14 liter. Nanti seminggu sekali kita semprot, nanti tidak kena hama seperti ini, nanti bagus. Nah, ini hamanya seperti ini, namanya ini. Nah, ini jenis kutu. Ini yang merusak daun sehingga daun berlubang atau bolong-bolong. Sawi umur 18 hari, insya Allah nanti umur 25 sudah siap panen. Sekali lagi tentang hama yang ada di pakcoy atau sawi sendok ya, itu mudah sebenarnya. Yang penting pengamatan selalu rutin, setiap hari kita amati sehingga tidak terjadi ada hama yang hinggap di tanaman pakcoy kita. Mungkin itu tentang tanaman sawi. Selain dari pengamatan tentang hama, di sini juga kita harus rajin-rajin membersihkan tanaman-tanaman yang seharusnya tidak ada dalam satu polybag dengan sawi ini ya. Ini contohnya. Gulmanya. Gulma juga kita harus sering kita bersihkan sehingga nanti nutrisi-nutrisi tidak termakan oleh gulma. Sehingga kondisi atau pertumbuhan pakcoy cepat bagus. Ini gulma seperti ini, kita harus buang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kelima saya melakukan praktek kerja lapangan. Tugas saya hari ini adalah memilah sampah dan juga mencacah sampah. Lalu kemudian nanti ada pemanenan sawi pakcoy. Adalah hari dimana saya melakukan pemilahan sampah. Itu tahap awal dalam pembuatan meja tanam. Ini akan dipisahkan untuk limbah yang organik seperti dedaunan yang nanti akan dipotong-potong lalu dipisahkan dengan residu-residu yang seperti ini, sampah plastik yang seperti sampah plastik ini dipisahkan. Halo semuanya, hari ini adalah hari ke-6 saya melakukan praktek kerja lapangan di KSM bersama dengan Gidana Didos. Ini adalah saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK yang bernama pupuk Mutiara ini ya. Nanti dicampur dengan air di sini karena ini saya akan menggunakan metode cor ya. Jadi air secukupnya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang di KSM Sawit Berkah Kelapa Sawit. Mudah-mudahan datangnya Mas Fian ke KSM Sawit Berkah bisa mendapat manfaat
ini. Langsung ya Pak. Jadi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PKL ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan aspek finansial dan juga aspek non finansial. Mulai dari aspek finansial terlebih dahulu ya Pak. Ya, bro. Untuk sumber pembiayaan, apakah Bapak menggunakan pinjaman bank, investor, atau sumber pembiayaan lain? Untuk saat ini kondisi di KSM Sawit Berkah karena kondisi saat ini sedang tahap berkembang, ya kami memerlukan bantuan modal sehingga kami berinisiatif untuk pengajuan pihak ke BRI yaitu pinjaman kur. Baik, lanjut untuk berapa biaya yang dibutuhkan untuk memulai budidaya tanaman sawi dan juga pupuk organik Pak? Untuk biaya dari persiapan lahan juga pembuatan pupuk organik, kurang lebih lahan sekitar 1.400 meter persegi, itu diperlukan biaya kurang lebih 5 juta rupiah. Lalu apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengakses modal atau pembiayaan saat ini? Saat ini tidak, karena kami sudah dibantu oleh pemerintah melalui pinjaman kur dari BRI. Apakah budidaya dan produksi pupuk ini menghasilkan keuntungan yang stabil Pak? Alhamdulillah, untuk budidaya tanaman sawi atau kita sering sebut pakcoy ya, itu alhamdulillah untuk harga naik turun. Saat ini sedang turun sehingga kurang stabil untuk harga sawi saat ini. Lalu untuk pupuk? Untuk pupuk kita tetap stabil sehingga karena pupuk tersebut kita gunakan juga memakai pupuk organik yang insya Allah untuk pupuk organik itu tidak ada unsur kebanyakan atau kelebihan sehingga insya Allah untuk pemakaian pupuk di KSM Sawit Berkah sangat stabil. Apakah terdapat musim tertentu yang mempengaruhi dalam pendapatan Bapak? Ada musim-musim yang saat ini kita mengalami penurunan pendapatan, yaitu pada saat musim kering. Itu jelas. Untuk pupuk sendiri di KSM Sawit Berkah, kalau musim kering petani itu banyak yang tidak memakai atau pemeliharaan tanamnya memakai pupuk, sehingga untuk kesulitannya karena air, kekurangan air, sehingga mau pupuk bagaimana air aja kurang, sehingga untuk pupuk di musim kering sangat rendah untuk penjualannya. Begitu juga dengan tanaman sawi, tanam kering juga perlu penyiraman yang maksimal sehingga untuk pertumbuhan kurang, itu produksinya juga turun. Bagaimana fluktuasi harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi Pak? Untuk fluktuasi bahan baku untuk musim hujan ini, kalau musim hujan ya, antara lain kita sangat-sangat butuh bahan baku yang siap pakai. Tapi kalau musim hujan, contohnya kue kambing itu kena air hujan basah sehingga masuk ke tempat produksi tidak bisa langsung digunakan atau digiling atau dicacah, sehingga itu sangat-sangat mempengaruhi. Ini tadi adalah unsur aspek finansialnya ya Pak. Ya. Kita lanjut lagi ke aspek non finansial. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk budidaya dan produksi pupuk organik? Saat ini di kelompok KSM Sawit Berkah Usaha Desa Kelapa Sawit, untuk tenaga kerja, untuk persiapan dan juga penanaman
pokcai ataupun tanaman sawi kita siapkan 2 orang, dan untuk tenaga pembuatan pupuk organik kita siapkan 5 orang, sehingga yang ada pekerja di KSM Sawit Berkah ada 7 orang. Apakah Bapak menghadapi tantangan dalam merekrut atau melatih pekerja, Pak? Untuk tantangan di sini itu ada, karena di KSM Sawit Berkah kita memakai tenaga-tenaga yang swadayanya yang tinggi, punya swadaya dan sosial yang tinggi, karena kami sendiri mengolah sampah dari masyarakat. Nah, itu yang kadang kalau tidak punya hati atau jiwa pegiat sampah itu jarang mau, karena sampah sendiri sangat bau dan macam-macam lah. Itu kadang tidak semua orang mau dan bisa, mungkin itu. Apakah budidaya ini memperhatikan aspek lingkungan seperti penggunaan air dan lahan, Pak? Alhamdulillah, KSM Sawit Berkah sendiri itu sangat-sangat memperhatikan lingkungan, baik lingkungan kebersihan, juga di samping saya juga ada lingkungan sungai, sehingga kami tetap menjaga untuk kebersihan agar semua tidak ada pencemaran. Baik, Pak. Lalu bagaimana Bapak memastikan keberlanjutan dalam produksi jangka panjang ini, Pak? Untuk memastikan produksi jangka panjang, kita selalu berharap dan tetap optimis, karena pemerintah sendiri sangat mengharapkan untuk para petani untuk memakai pupuk organik, sehingga kami tetap semangat dan selalu berkolaborasi untuk tetap membuat pupuk organik dan siap untuk membantu petani di lahannya. Lalu apakah ada tantangan dalam distribusi atau pengiriman produk kepada konsumen, Pak? Ya, itu untuk tantangan sendiri kami jelas-jelas sangat-sangat ada kendala, karena untuk pemasaran di sini kami belum bisa ke luar daerah, ya belum maksimal lah untuk pemasarannya. Jadi kami mohon untuk Mas Pian selaku generasi penerus mahasiswa, minta bantuannya serta dukungannya untuk bagaimana cara memasarkan pupuk organik biar nanti semua petani itu bisa memakai pupuk organik. Baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah ada bantuan atau dukungan dari pemerintah atau masyarakat sekitar, Pak? Alhamdulillah, untuk saat ini KSM Sawit Berkah Usaha itu mendapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, yaitu berupa alat pencacah sampah organik, terus ada pengayakan mesin ayak, juga roda 3. Tapi itu belum membantu sepenuhnya di KSM Sawit Berkah. Jadi saya perlu pihak-pihak yang lain lah untuk bisa membantu peralatan yang bisa digunakan di KSM Sawit Berkah. Baik, Pak, mungkin hanya itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Semoga informasi dan juga ilmu yang sudah Bapak berikan semoga bermanfaat, dan juga semoga saya bisa menerapkan ke depannya, Pak. Oh iya, saya juga terima kasih kepada Mas Lian yang dari Universitas Terbuka. Jadi harapan saya kepada Mas Lian selalu memberikan edukasi ke masyarakat tentang penggunaan pupuk organik, sehingga saat ini bumi yang ada di kita ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu menjaga dan terus menggunakan pupuk organik. Mungkin itu, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Atas nama KSM Sawit Berkah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.